Gitu, Ibu Bapak ya. Jadi supaya nggak terlalu sulit juga kita memikirkan definisi-definisi antara itu. Tapi Ibu dan Bapak pasti bisa mencari itu. Nah, sekarang saya share yang di dalam e-training itu hanya untuk sekedar mengulang-ulang kembali secara singkat ya tentang learning outcome. Tidak akan semuanya diceritakan karena Ibu Bapak pasti bisa bisa membaca dengan baik ya. Jadi learning outcome itu sebenarnya pernyataan-pernyataan yang menyatakan atau memberitahu kita dan orang lain tentang apa sih yang harus diketahui dan bisa dilakukan siswa atau mahasiswa sebagai hasil dari pembelajaran pada semester itu kalau dia untuk mata kuliah kita tertentu. Nah, definisi yang diberikan oleh para ahli ini sebenarnya hampir sama saja walaupun cara menyatakannya berbeda-beda. Ya. Nah, oke. Nah, ini jadi kalau kita bicara learning outcome, kita bicara tentang apa yang bisa dipahami, diketahui, dikuasai, dapat dilakukan, yang bisa ditunjukkan oleh mahasiswa kita setelah belajar. Maka dia seperti ini. Ini Pak Edwin yang ngambil anunya. Siapa tadi dari bahasa Inggris? Nggak, bahasa Inggris pun bisa sih sebenarnya. Apa artinya kartun ini sebenarnya, komik kecil ini apa maknanya? Apa maknanya? Pak Wery bisa Pak? Apa artinya itu Pak Wery? Baca sebentar, agak 1 menit. Apa makna dari kartun ini kira-kira? Ya? Ya? Siapakah yang bisa? Pak Rizal, Pak Rido, saya ingin dengar suaranya. Pak Rido, gimana Pak Rido? Ya Bu. Apa artinya tuh Pak? Kalau komik itu kita terjemahkan, kita artikan, kita manai. Kalau misalnya lihat dari gambarnya Bu, kan ada interaksi nih Bu. Nah, Jadi ada interaksi antara proses pembelajaran, maksudnya dari orang pertama ke orang kedua terhadap pesan yang disampaikan oleh orang ketiga Bu. Jadi ibaratnya dari yang tidak tahu ke tahu dia Bu. Oke. Baik. Pak Rido bisa terjemahkan itu? Nggak kelihatan? Nggak ya? Kurang? Baik, ada komunikasi antara orang pertama, 2, dan 3 gitu ya menurut Pak Rido ya? Oke. Pak Ifaria, apa makna yang Bapak ambil dari situ? Ya Bu. Ya Bu. Di mana seperti Pak Rido juga Bu, di mana seseorang mengajarkan gimana cara bersiur itu Bu. Nah, jadi yang orang pertama menunjukkan ke orang yang pakai topi dan orang yang pakai topi ini mengajarkan binatang atau hewan itu Bu, cara bersiurnya. Oke. Nah, itu Bu, dari maknanya. Oke, itu yang Saya dapat. Gambar pertama ya. Ya. Lalu gambar kedua apa kata orang bertopi? Dan dia tidak memahami, tidak mendengar. Tidak mendengar. Tidak mendengar. Gimana ya? Kan ya? Tadi bersiul kan? Iya. Tidak mendengarkan yang disampaikan, tidak mendengar yang disiurkan itu. Oke.
Saya tidak mendengar anjingmu bersiul, Dia ya. bisa bersiul, itu istilahnya. Oke, saya tidak pernah dengar kok dia bersiul. Ya. Oke, lalu kata komik ketiga? Yang ketiga, lari. Nah, I said, saya bilang, saya bilang pembelajaran, mempelajari, saya bilang mengajarkan, bukan mempelajari. mengajarkan Dia mengajarkan anjingnya, ya. Iya, mengajarkan binatang, ya. Hewan. Saya tidak bisa mengajarkan binatang. Saya tidak mengatakan. Saya tidak mengatakan Bahwa anjing saya terhadap anjingnya. Anjingnya saya sudah belajar, ya. Iya. Kalau di 3 komik, ya, 3 kotak komik itu, jadi si satu orang yang tidak pakai topi kayaknya, nah itu bilang bahwa dia mengajari si anjing itu bersiul. Tapi temannya nggak mendengar si anjing itu bersiul. Kata si orang itu, dia menegaskan bahwa dia mengajari, tapi tidak bilang bahwa si anjingnya belajar. Jadi mengajari dan belajar itu 2 hal yang berbeda. Kalau belajar harusnya si anjingnya bisa bersiul, tapi orang itu bilang dia hanya mengajari. Oke, right. Jadi artinya apa yang kita ajarkan belum tahu? Anak kita belajar. Anak kita belajar, ya kan? Artinya kita sudah capek mengajarkan tapi belum tahu loh mahasiswanya belajar. Right? Ya, makanya dia bilang, kan saya bilang tadi saya mengajarkan, saya tidak bilang bahwa dia belajar. Nah, learning outcome itu dibuat dari sisi mahasiswa untuk memastikan mereka belajar dan menguasai apa yang mereka harus dapatkan. Kalau dulu, Ibu dan Bapak, kenapa ditekankan dari sisi itu? Dulu, tujuan pembelajaran lebih banyak dilihat dari sisi guru atau dosen. Sehingga bunyi tujuannya begini. 1, tujuan pertama, menjelaskan arti bla 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 bla. 2, menerangkan ini. 3, meminta mahasiswa menjawab pertanyaan. 5, menyuruh mahasiswa menganalisis. Nah, itu kan kita yang menyuruh, itu kan? Tapi apakah itu dari tujuan kita? Tapi apakah mahasiswa bisa melakukannya? Belum tahu. Tapi kalau kita sebutkan, mahasiswa mampu menjelaskan. Nah, secara tidak langsung itu sudah pasti di dalamnya Ibu Bapak menjelaskan, membantu mereka bisa menjelaskan, gitu. Jadi begitu cara melihat learning outcome itu. Jadi dilihatnya dari sisi siswa atau sisi mahasiswa. Oke, nah jadi learning outcome itu apa yang objektif itu tentang apa yang ingin dicapai. Kalau learning outcome itu desain tidak untuk bukan berarti untuk menggantikan posisi objektif, tapi learning outcome itu lebih kepada kompilasi keterampilan dan pengetahuan yang harus dicapai mahasiswa di akhir pembelajaran sehingga jumlahnya tidak begitu banyak, dibuat ringkas saja dan dari sanalah jadinya nanti tujuan-tujuan pembelajaran. Dan harus indikatornya SMART. Jadi sama dengan tujuan itu. Specific, measurable, attainable, result focused, time focused. Jadi harus spesifik. Tadi misalnya bisa, kalau tadi Pak Rizky bikin bisa menguasai, itu tidak spesifik, belum spesifik, belum jelas menguasai itu banyak, luas. Ya. Nah, measurable harusnya bisa diuji dan dinilai, diukur di akhir pembelajaran itu kita sebagai dosen tahu ini tercapai atau tidak tercapai karena memang ada alat ukurnya yang sudah kita sediakan. Attainable dapat dicapai pada akhir pembelajaran itu. Jadi bisa misalnya menerapkan konsep tentang bimbingan konseling di dalam masyarakat. Itu nggak bisa itu dicapai dalam mata kuliah itu. Ya. Kapan kita nanti mengukurnya itu? Kalau dalam masyarakat mungkin setelah dia tamat kuliah itu. Ya. Result focus bukan proses. Jadi bukan mahasiswa bisa berdiskusi. Nah, itu proses namanya.
Itu bukan result, tapi mahasiswa bisa menjelaskan dengan rinci, mahasiswa mampu membandingkan, mahasiswa mampu menganalisis, mahasiswa bisa menciptakan, bisa membuat menulis sintesis, itu hasilnya. Tapi kalau berdiskusi itu prosesnya. Oke. Time focus ya. Komponennya ini sudah sama dengan objektif ya. Vektornya mahasiswa bisa mengapa dalam 3 ranah kognitif ya, pada konteks seperti apa, dengan kriteria seperti apa. Kriteria itu bisa dibunyikan secara kualitatif saja, misalnya dengan baik, dengan tepat. Kalau dulu harus ketika mastery learning beberapa 30 tahun yang lalu harus dibunyikan dengan ketepatan 80% misalnya. Kalau Ibu Bapak bisa mengukurnya begitu, memastikan nggak apa-apa, tapi paling tidak ada kata kualitatif. Nah, ini tadi Bloom, Lionel Bloom ya, yang sudah kita kenal, tidak perlu diceramahkan juga. Oke. Nah, ini perbedaan antara Anderson dan Krathwohl ya. Bloomnya pertama seperti ini, kemudian direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, mirip tetapi evaluasi di sini hanya level 5 dan create menjadi level terakhir ya, sesuai dengan kebutuhan abad 21. Jadi tidak hanya sampai evaluasi, mahasiswa atau siswa kita diharapkan mampu sampai menciptakan. Oke. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, di sintesis itu sekarang tergabung kepada create ya, mengambil kesimpulan untuk menciptakan sesuatu. Nah, dari gambar seperti ini, orang-orang yang suka dengan grafik pasti bisa menjelaskan kenapa seperti ini gambarnya, kok evaluasi di ranah yang kecil, kemudian knowledge di ranah yang luas di bawah ini. Ada yang bisa kasih tahu kenapa begitu? Apa maknanya ini? Kan gambar juga ada makna ya. Orang-orang ini suka dengan grafik, bisakah? Simbol itu ya. Izin, Taruh Bu. knowledge. Ya, silakan. Ya, ini mudah-mudahan tepat ya, Bu. Jadi ini kan seperti iceberg ya. Kalau kita lihat di atas ada evaluasi, maka terlihatnya kecil evaluasi ini. Tapi sebenarnya di saat dia sudah bisa mengevaluasi, maka dari tahapan knowledge, comprehension, application, analysis sampai sintesis itu sudah juga dipunyai, begitu. Right, great Bu Nur Syifa. Good ya. Jadi memang ini kecil, tetapi sampai di sini harus menguasai yang di bawah ini. Ya, atau dengan kata lain untuk menciptakan satu hal, ya misal ini analogi lain, untuk menciptakan satu hal, maka seseorang harus punya pengetahuan yang lebih banyak, ya kan? Punya understanding yang lebih banyak, bisa mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dulu, baru bisa menciptakan. Misalnya kalau kita disuruh ciptain robot itu, tentu banyak pengetahuan yang melandasinya, baru bisa menciptakan robot. Harus ada aplikasi per part of robot, mungkin ya harus bisa menganalisis, mengevaluasi, baru bisa ciptakan sebuah robot ya. Oke, baik. Sebentar Ibu Bapak. Ada. Oke, jadi contoh lainnya ya, kalau misalnya bisa menulis artikel, menciptakan sebuah menulis artikel, pasti sudah banyak pengetahuan dulu tentang pemahaman. Kalau menulis artikel dalam bahasa Inggris misalnya, pasti sudah banyak kosakata yang diingatnya kan, remembering. Pasti sudah banyak, hampir semua bentuk kalimat sudah diketahui itu. Kalau bikin artikel yang bisa dipublikasi di internasional lagi.
sudah banyak istilah-istilah teknis yang dikuasai, sudah paham bagaimana menggunakan pengetahuan tentang kosakata, tata bahasa, sudah bisa paham maknanya, bisa mengaplikasikannya dalam paragraf-paragraf, dalam kalimat, bisa juga menganalisis dulu ini kutipan ini penting atau tidak penting, kan dianalisis itu ya, apakah seperti ini sudah bagus tulisannya atau enggak, nanti di review, dianalisis, dievaluasi dulu, baru nanti bisa Anda mengkreasi sebuah publikasi atau artikel ilmiah yang baik. Jadi artinya kalau kita bikin LO, satu LO yang tingkatnya misalnya pada create, sebenarnya di dalam sudah banyak ini terkandung. Gitu. Tapi apakah kita hanya membuat yang tinggi ini saja? Tentu tidak juga, karena mungkin kita akan mengukur bahagian-bahagian di bawah ini juga dulu untuk memastikan bahwa yang terakhir itu ada. Jadi bukan berarti satu aja, kalau gitu satu aja bisa, Bu. Ya, tidak juga seperti itu. Oke. Right, ini strukturnya, artinya apa gitu ya, arti create itu apa, bisa dibaca sendiri sebenarnya, nggak usah diinikan juga. Ini contohnya. Ya, mengingat teknologi MOS, mengidentifikasi, mendeskripsikan, membuat daftar ini, merecall. Nah, itu kan contoh-contoh dari LO. Untuk masing-masing ada, oke, kata kerjanya di Bu Bapak. Di dalam e-training itu, dalam modul, dalam bahan ini, sudah ada beberapa pilihan-pilihan kata operasional yang menurut yang akan digunakan kalau nanti misalnya atau kesulitan mencari kata apa sih yang bisa sebenarnya untuk menunjukkan maksud saya. Di sini sudah ada, silakan Ibu Bapak lihat saja di sini, nggak perlu saya terjemahkan. Nah sekarang ke sini, psikomotor ya. Nah, work never completed by Bloom. Jadi yang sebutnya psikomotor itu adalah koordinasi antara otak dan aktivitas otot dan fisik kita. Misalnya, ini menurut Bloom itu misalnya membengkokkan, menjangkau, memegang, mengoperasikan, menampilkan, menjangkau, ya, yang hampir-hampir sama ini artinya, ya, perform skillfully. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam psychomotor domain. Nah, maka psychomotor domain itu termasuk gerak-gerak fisik, koordinasi fisik, penggunaan keterampilan motorik ya, maka ini memerlukan praktek yang bisa diukur misalnya dengan kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, teknik eksekusi. Nah, jadi keterampilan psikomotor range-nya ya, rentangannya dari tugas-tugas yang bersifat manual seperti misalnya menggali, mencuci, ya, mengoperasikan mesin. Nah, itu termasuk psikomotor. Tapi tidak semua bidang kita itu berhubungan dengan keterampilan atau pekerjaan fisik seperti ini. Maka dibagi menjadi 3. Ya. Kan susah juga kalau tadi semuanya seperti olahraga gitu ya, seperti kerja di labor. Apakah orang-orang sosial budaya tidak punya LO atau tidak punya capaian yang bisa dikategorikan kepada psikomotor? Nah, ternyata dibantu seperti ini Bu Bapak. Laboratory skills. Ya, laboratory itu keterampilan-keterampilan di labor, mengoperasikan komputer misalnya, ya. Dan clinical skills ini orang-orang kesehatan. Ya, memberikan pelayanan orang BK juga bisa, ya. Kemudian kalau orang-orang yang seperti bahasa gitu ya, orang sosial, nah bisa skill-skill presentasi. Misalnya mempresentasikan di depan publik, ya, mendemonstrasikan grafik, ya, mendemonstrasikan menampilkan sebuah tugas dengan suara yang lantang, dengan cara yang benar, misalnya seperti keterampilan-keterampilan di teater, itu bisa dikategorikan sebagai LO psikomotor untuk orang sosial. Oke. Nah, kemudian yang mau saya garis bawahi juga,